Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri Lestari dengan NIM akhir 639. Perkenalkan, nama saya Khalatul Fadila dengan NIM 579. Perkenalkan, nama saya Nikana Serayu dengan NIM akhir 589. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajrin dengan NIM akhir 573. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 4. Di sini ada pertanyaan dari Agil Asmara, NIM 578, perwakilan dari kelompok 1. Untuk pertanyaannya, tanggapan Anda mengenai transaksi menggunakan paylater, apakah itu haram? Sedangkan di era sekarang, transaksi menggunakan paylater sudah sangat lumrah. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin tentang transaksi Islam ya. Di situ ada 5-4D, di mana dalam 5 itu saya menyatakan bahwa Islam melarang adanya pencampur adukan antara barang atau transaksi halal dengan barang atau transaksi haram. Nah, di sini untuk hukum dari paylater sendiri, MUI juga menyatakan bahwa paylater itu haram karena termasuk riba, di mana paylater ini menggunakan akad hard atau utang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga. Ini saya kutip dari artikel Republika tahun 2022. Nah, dari pernyataan di atas, dari pernyataan MUI dan juga pernyataan 54D, di sini dapat kita kesimpulkan bahwa hukumnya itu sebenarnya masih tabu antara halal atau haram. Tapi kalau menurut dari kelompok kami itu termasuk dalam haram. Karena dimana kita sebagai individu, kita mengetahui dari awal kita itu sudah melakukan transaksi atau perjanjian peminjaman uang, dan dimana uang itu kita gunakan untuk membeli barang. Jadi di sini tingkat masalah dari barang tersebut turun. Karena kenapa? Karena uang tadi itu termasuk riba. Nah, kita pinjam uang itu di mana ada ketentuan riba, kemudian kita gunakan uang itu untuk membeli barang, sehingga dari barang yang kita konsumsi atau kita gunakan itu masalahnya akan turun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sugeng Firmanza, NIM 569. Pertanyaannya adalah, dalam PPT Anda di bagian hukum utilitas tadi dijelaskan hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak selamanya berlaku pada maslahah. Jadi pertanyaan saya, mengapa hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak selamanya berlaku pada maslahah? Jawabannya adalah karena maslahah dalam konsumsi tidak selamanya secara langsung dapat dirasakan, terutama masalah akhirat atau berkah. Dalam masalah dunia, manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah konsumsi. Dalam hal berkah, dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, maka tidak akan ada penurunan berkah, sedangkan di dunia akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan karena tingkat kebutuhan manusia di dunia ini adalah terbatas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ST Amrianinsa dengan NIM akhir 565. Bagaimana konsep konsumsi dalam Islam dan apa yang menjadi titik perbedaan antara konsep konsumsi Islam dan konsep konsumsi konvensional? Dalam konsumsi konvensional itu dimana konsumen itu menginginkan kepuasan tertinggi. Misalnya konsumen itu akan memilih barang A atau barang B itu sesuai dengan kepuasan mereka terhadap barang tersebut. Jika dalam konsumsi Islam itu bukan konsumsi Islam, jadi berpedoman pada agama Islam, ajaran Islam, dimana di situ ada maslahah, dan dua kandungan dari maslahah itu yaitu manfaat dan berkah pada barang tersebut. Selanjutnya dari Nadia Anggraini, NIM akhir 581 dari kelompok 5. Dari PPT kalian, hukum utilitas mengatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi utilitas tersebut supaya konsumen tetap dalam kepuasaannya saat mengonsumsi barang atau jasa? Apakah hanya dengan bertambahnya jumlah barang atau jasa akan mengembalikan kepuasan konsumen? Ataukah ada cara lainnya? Jika ada cara lain, tolong sebutkan. Jawabannya, menurut kelompok saya, cara mengatasi utilitas biar konsumen itu tetap mengonsumsi barang atau jasa adalah dengan cara: 1. Pertahankan kualitas produk. Yang kedua, jaga kualitas pelayanan. Yang ketiga, tahu kebutuhan konsumen. Yang keempat, memberi penawaran istimewa. Yang kelima, dari hati ke hati dengan konsumen. Yang keenam, mengetahui batasan diri sendiri. Yang ketujuh, membantu konsumen
saat memerlukan sesuatu. Dan apakah hanya dengan bertambahnya barang atau jasa akan mengembalikan kepuasan konsumen? Menurut tanggapan saya, iya, menambah jumlah barang atau jasa bisa mengembalikan kepuasan konsumen. Tetapi ada cara lainnya juga dan untuk cara lainnya itu seperti yang sudah saya paparkan tadi, jika tidak hanya menambah jumlah saja untuk mengembalikan kepuasan konsumen. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Maharani dengan NIM akhir 571. Dari penjelasan yang telah disampaikan kelompok Anda bahwa maslahah sama dengan manfaat tambah berkah, pertanyaan saya, apa manfaat dan keberkahan yang bisa kita peroleh ketika menerapkan konsumsi Islami? Dalam menerapkan konsumsi Islami terdapat maslahah yang harus kita perhatikan. Nah, dalam maslahah itu terdapat dua kandungan, yaitu manfaat dan berkahnya. Yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita lakukan sendiri gitu. Contohnya ketika kita menonton televisi, bagi kita kan manfaatnya menghibur, terus merilekskan pikiran gitu kan. Dalam segi berkahnya itu tergantung dari TV yang kita lihat. Contohnya kalau kita melihat TV ceramah Mama Dede gitu, berkahnya ada yaitu pahala kita dapat dan manfaat ketenangan pasti dapat gitu kan. Terus kalau kita selamanya nonton televisi yang isinya gosip-gosip selebriti gitu, manfaatnya dapat ya, kayak relax terus dapat informasi, tapi kan berkahnya kita kurang dapat dalam melihat gosip-gosip tersebut kan, malah kita bisa menambah dosa gitu, menambah gosip-gosip tersebut gitu. Nah, jadi untuk menerapkan maslahah itu manfaat dan berkahnya itu sesuai dengan yang kita lakukan gitu, sesuai dengan ajaran Islam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karina Vicky Safia dari Mahir 590, perwakilan dari kelompok 7. Untuk pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, apabila pengabaian terhadap salah satu seperti prinsip atau nilai-nilai Islam akan membuat perekonomian pincang itu bagaimana? Jadi jawabannya, penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat atau masalah duniawi saja. Maka hal tersebut bisa menyebabkan perekonomian di Indonesia itu menjadi pincang, karena tidak akan memberikan manfaat dan juga berkah nantinya. Pertanyaan selanjutnya dari Nailul Farel, NIM 550 kelompok 8. Pertanyaannya adalah, di dalam PPT dijelaskan mengenai maslahah dalam konsumsi bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Nah, di Indonesia sendiri tidak sedikit warung makanan yang menggunakan penglaris. Bagaimana tanggapan kelompok kalian? Dan kita sebagai konsumen dalam membeli makanan kan tidak tahu apakah warung tersebut memakai penglaris atau tidak. Bagaimana cara konsumen agar tetap mengonsumsi makanan yang bermasalah ketika membeli? Dan jawaban menurut kelompok kami yaitu, tanggapan mengenai penglaris itu dalam syariat Islam, jika seorang memakai penglaris maka tidak akan dibantu dalam urusan duniawi. Ini menunjukkan bahwa keberkahan tidak akan menghampirinya. Dengan anggapan bahwa banyak para pedagang di Indonesia banyak memakai penglaris, ini dapat seakan-akan mematahkan prinsip pemasaran yang sudah diajarkan para ekonom. Dari sepengetahuan saya, dari sudut pandang masyarakat, bahwa cara mengetahui uang tersebut memakai penglaris atau tidak dengan cara bahwa makanan itu kalau dimakan di warung tersebut akan terasa enak, jika kalau dibawa pulang makanan itu akan terasa beda. Cara agar konsumen tetap mengonsumsi makanan yang bermasalah adalah memberikan penawaran yang menarik, menjaga kualitas produk, menciptakan hubungan saling menguntungkan, yang terpenting tetap jujur dan memberikan kualitas produk yang baik, bukan dengan penglaris seperti yang sudah paparkan tadi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Khairul Hidayat dengan NIM akhir 595, perwakilan dari kelompok 9. Untuk pertanyaannya, apakah di Indonesia ini dalam melaksanakan perekonomian, misalkan suatu perusahaan memproduksi barang, apakah mereka semua sudah menerapkan prinsip dan nilai-nilai Islam, sedangkan di Indonesia sendiri itu ada bermacam-macam agama? Jawabannya, setiap perusahaan pasti mempunyai prinsip dan nilai-nilai yang pastinya sudah diterapkan. Akan tetapi untuk berbasis Islam dalam prinsip dan nilainya, mungkin itu terdapat pada perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah saja. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Dian Hikmatul Aulia, NIM 577.
perwakilan dari kelompok 10. Untuk pertanyaannya, apakah ada batasan dari konsumsi selain memperhatikan halal atau haram menurut perspektif Islam? Baik, di sini ada 3 prinsip utama konsumsi yang digarisbesarkan oleh Islam. Yang pertama, konsumsi itu harus barang halal. Kemudian barangnya harus bersih. Maksudnya barang bersih, tidak kotor, dan barang itu suci. Kemudian tidak berlebihan. Nah, di sini maksud dari tidak berlebihan sendiri itu adalah karena Allah juga menyatakan bahwa konsumsi di luar kebutuhan itu juga termasuk dalam menghambur-hamburkan uang atau harta, sehingga di situ Allah tidak menyukainya. Untuk prinsip kebersihan yang pertama tadi itu maksudnya adalah tidak kotor, suci, kemudian tidak menjijikkan, sehingga itu tidak akan mempengaruhi selera kita saat mengkonsumsinya. Selanjutnya, pertanyaan dari Fadia Syahrir dengan NIM akhir 349. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai maslahah. Maslahah ini dalam konsumsi apa bisa berubah-berubah atau tidak untuk dalam penetapannya. Apalagi di zaman iptek sekarang kan yang semakin berkembang ya. Terima kasih. Menurut saya, maslahah itu tergantung dengan apa yang kita akan lakukan gitu, apa yang kita akan konsumsi. Jadi kalau kita konsumsinya itu makanan yang halal, terus tontonan televisi yang bermanfaat, itu pasti akan maslahah, manfaat dan berkahnya itu pasti juga akan sama di kita gitu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Utami NIM 584, perwakilan dari kelompok 12. Untuk pertanyaannya, korelasi konsep maslahah dalam teori konsumsi modern, bagaimana perbandingan dengan teori kepuasan konsumen, dan bagaimana cara memaksimalisasikan konsumsi dalam Islam antara barang halal dan juga barang haram. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama untuk korelasinya. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu untuk konsep maslahah. Konsep maslahah di sini adalah konsep pemetaan perilaku di mana kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan suatu nilai barang, namun di sini kita memperoleh nilai sendiri dari konsumsi yang kita lakukan. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui konsep konsumsi modern. Konsep konsumsi modern sendiri secara umum yaitu sama, menghabiskan suatu barang atau suatu nilai barang agar memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Nah, sebenarnya konsep maslahah dan konsumsi sendiri ini berhubungan. Jadi, kita kesimpulkan dari pernyataan saya tadi bahwa sebagai umat Islam, kita bisa melakukan konsumsi atau menghabiskan nilai suatu barang dengan mempertimbangkan konsep maslahah, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari kedua-duanya. Keuntungan yang pertama, kita bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kita dari konsumsi, dan jika kita mempertimbangkan tingkat masalahnya, berarti kita mendapatkan nilai pahala tersendiri atau nilai berkah tersendiri. Untuk pertanyaan yang kedua, perbandingan dengan teori kepuasan konsumen. Di sini menurut saya perbandingannya itu keduanya itu tidak berhubungan. Karena untuk konsep maslahah di sini dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dikoneksikan dengan keinginan. Dengan demikian, kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya keinginan, sedangkan maslahah adalah suatu akibat atas terpenuhinya kebutuhan. Untuk pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara maksimalisasi konsumsi dalam Islam antara barang halal dan juga barang haram. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam grafik di mana 54D, di situ kan menyatakan bahwa barang halal dan juga haram itu tidak bisa saling berhubungan kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu. Jadi kesimpulannya, kita tidak perlu memaksimalkan kedua transaksi atau barang halal dan juga haram, karena itu tadi Islam juga sangat melarang dan juga itu sangat kecil kemungkinannya. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan dari Ibnu Alamsyah NIM 317, perwakilan dari kelompok 13. Untuk pertanyaannya, di dalam PPT disebutkan bahwa ada maslahah dan juga mudarat. Nah, menurut kelompok kalian, rokok itu termasuk ke dalam mudarat atau maslahah?
karena beberapa orang menjawab rokok adalah penghangat tubuh serta penghilang stres. Tetapi dalam dunia kesehatan sendiri, itu menyatakan bahwa rokok merusak paru-paru. Baik, sebelumnya kita perlu tahu sebenarnya apa sih hukum dari merokok. Namun setelah saya riset dari beberapa artikel, hukum rokok ini sendiri masih belum kita ketahui sampai saat ini. Namun banyak ulama yang menyatakan bahwa rokok itu makruh. Namun jika merokok dilakukan secara terus-menerus, itu nanti jatuhnya akan haram. Nah, dari pernyataan itu tadi, menurut kelompok kami, merokok bisa masuk ke dalam keduanya, mudarat dan juga maslahah. Pertama, kenapa bisa masuk ke dalam maslahah? Misal, kita ambil permisalan, memang kita lagi naik gunung dan di situ kita memang kehabisan penghangat atau dan lain sebagainya. Nah, kita gunakan rokok sebagai penghangat tubuh. Di situ tidak apa-apa karena terdapat alasan yang jelas kita merokok untuk menghangatkan tubuh. Namun jika kita merokok hanya sebatas kayak merokok saja tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada masalah yang bisa kita dapat, di situ jatuhnya haram. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu karena merokok yang sekarang banyak dilakukan oleh teman-teman nih, itu merokok hanya digunakan ya udah cuma ngerokok aja, dan banyak juga yang kayak perharinya itu 1 bungkus rokok. Nah, di sini kan jatuhnya kecanduan dan di sini juga tidak ada masalahnya sama sekali. Jadi di sini jatuhnya itu mudarat. Selanjutnya pertanyaan dari Ferry Ardiansa dengan NIM akhir 559. Ibarat kita mempunyai sebuah perusahaan dengan produk yang mempunyai maslahat kepada konsumen, tapi kita sebagai owner memberikan bayaran atau ganjaran yang tidak sesuai dengan kinerja pegawai kita. Apakah hal tersebut dapat mengurangi tingkat maslahat dari produk tersebut gitu? Menurut saya, kalau kita mendirikan sebuah perusahaan itu harus sudah tahu apa saja yang akan dibayar, apa aja yang akan dipersiapkan gitu, seperti gaji karyawan, bahan bakunya, persediaannya gitu ya. Kalau ketika contohnya perusahaan saya kurang menggaji dari karyawan tersebut gitu kan, pasti karyawan tersebut kan akan merasa malas-malasan dalam kerja gitu, soalnya gajinya tidak sesuai dengan yang dia kerjakan gitu kan. Nah, karyawan tersebut malas-malasan dan akan berefek dengan barang yang akan dihasilkannya gitu. Sebenarnya lagi bikin tahu gitu ya, terus malas-malasan jadi bentuk tahunya tuh tidak berbentuk gitu, atau lain kualitasnya gitu kan. Nah, barang tersebut nanti kan akan dikonsumsi dengan konsumen gitu kan. Konsumen, kita sebagai konsumen kan pasti kayak menilai barang tersebut gitu kan, ini barangnya kurang gitu, kurang bagus, kurang higienis dari segi manfaat berkahnya juga gitu kan. Jadi menurut saya mempengaruhi, karena akan mempengaruhi juga hasil akhirnya dan akan dirasakan juga kepada konsumennya.